Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan berbagai macam referensi yang ada di suatu anime. Setelah lama ditunda-tunda, akhirnya di video ini gue akan ngebahas beberapa detail menarik yang berhasil gue sadari setelah nonton anime Slime Taoshite 300 berkali-kali. Buat yang gak tahu, ini adalah anime isekai vanilla yang rilis di tahun 2021 kemarin dengan premis cerita di mana Azusa, yaitu MC kita, terkirim ke dunia lain dan hidup sebagai makhluk abadi. Karena umurnya yang panjang, Azusa pun menghabiskan waktunya dengan melakukan banyak hal dan salah satunya adalah berburu slime. Hingga akhirnya 300 tahun pun berlalu dan levelnya Azusa jadi sangat tinggi berkat semua slime yang sudah dia bunuh hingga saat ini. Nah itu tadi sinopsis singkat mengenai anime Slime Taoshite 300. Sekarang mari kita masuk ke detail animenya. Di episode 1, ketika Azusa pertama kali datang ke guild petualang, di sini dia mengecek statusnya dan kita diperlihatkan dua special skill milik Azusa, yaitu Immortality dan Medical Plant Knowledge. Nah, skill Immortality adalah alasan kenapa Azusa tetap awet muda, dan skill Medical Plant Knowledge adalah alasan kenapa dia bisa ngebuat obat-obatan yang nantinya dia pakai untuk menyembuhkan penduduk desa. Setelah balik dari desa, Azusa pulang ke rumahnya sambil membawa beberapa kantong yang kemungkinan adalah barang belanjaannya. Lalu kita pun diperlihatkan Azusa yang lagi makan dan dia minum dengan gelas perunggu. Nah, kemungkinan ini adalah gelas yang dia dapatkan dari desa. Karena ketika Azusa nginep di desa, kita diperlihatkan para penduduk desa yang juga minum dengan gelas yang sama. 300 tahun pun berlalu dan Azusa datang kembali ke guild petualang. Lalu dia diminta untuk mengecek kembali statusnya. Di sini akhirnya terungkap kalau Azusa sudah mencapai level maksimal sehingga ngebuat dia menjadi petualang terkuat yang pernah ada. Setelah Azusa balik ke rumah, ternyata rumor tentang levelnya sudah tersebar dan kita pun diberitahu kalau orang yang menyebar rumor itu adalah salah seorang petualang yang menguping karena dia sudah ada di sana sejak awal Azusa memeriksa levelnya. Nah, kalau kalian nonton ulang scene ketika Azusa memeriksa levelnya, di sini sebenarnya kita sudah diperlihatkan keberadaan si penguping tadi, mulai dari gelas minumnya yang sudah diperlihatkan dan juga topi koboynya. Selain itu, setelah 300 tahun berlalu, guild petualang yang dulunya hanya gedung kecil berlantai satu, sekarang sudah berkembang menjadi gedung berukuran besar dengan 2 lantai. Tapi anehnya, meskipun 300 tahun sudah berlalu, interior guild petualang sama sekali tidak berubah. Bahkan tata letak lemari di belakang resepsionis masih sama persis seperti yang dulu. Satu lagi yang berubah semenjak 300 tahun yaitu area pusat desa yang sekarang sudah dipasangi 2 tiang lampu. Ini agak lucu sih, 300 tahun berlalu dan satu-satunya hal yang baru di desa itu hanyalah 2 tiang lampu. Lanjut ke episode 2. Setelah sebelumnya di episode 1, Laika tidak sengaja merusak rumahnya Azusa dan akhirnya diperbaiki, bahkan sampai dibuatkan rumah baru. Di episode 2 ini, kita pun diperlihatkan seperti apa interior rumah barunya Azusa. Nah, setelah gue nonton 3 kali dan perhatikan baik-baik, akhirnya gue paham seperti apa bentuk rumah barunya Azusa. Kalau kalian notice, rumah baru dan rumah lamanya Azusa dihubungkan dengan lorong kecil ini. Lalu rumah baru Azusa digunakan sebagai tempat tidur orang-orang baru dan juga tempat untuk nongkrong dan makan. Lalu rumah lamanya Azusa terkadang dipakai sebagai tempat Azusa untuk tidur, sebagai tempat kerja dan juga dapur untuk masak. Hal ini bisa dilihat dari dinding rumahnya, karena kalau dindingnya terlihat seperti kayu, itu berarti mereka lagi berada di rumah baru. Lalu kalau dindingnya terlihat seperti tembok, ini berarti mereka lagi berada di rumah lama. Lalu kalau kita lihat, awalnya Azusa masak dengan menggunakan pembakaran. Lalu setelah rumahnya direnovasi, sekarang Laika masak dengan menggunakan kompor. Lalu di episode ini, Azusa bertemu dengan 2 orang karakter baru yaitu Shalsha dan Falfa, yang mana mereka berdua adalah perwujudan dari jiwa para slime yang telah Azusa bunuh selama 300 tahun terakhir. Nah, setelah Azusa berhasil menenangkan Shalsha, mereka semua pergi ke kota untuk belanja keperluan sehari-hari dan juga beli gelas baru khusus untuk Shalsha dan Falfa. Makanya, setelah mereka balik dari kota, sekarang Shalsha dan Falfa sudah punya gelasnya sendiri. Selain itu, ketika mereka dalam perjalanan menuju kota, Falfa dan Shalsha menjelaskan kalau ternyata ada 2 macam slime, yaitu slime yang baik dan slime yang jahat. Shalsha pun menangkap salah satu slime jahat dan Falfa membunuh slime itu. Nah, ketika membunuh slime itu, Falfa ngomong, "Kau sudah terlanjur mati," atau "Omae wa mo shindeiru," yang merupakan referensi dari kalimat ikoniknya Kenshiro di anime Hokuto no Ken. Omae wa mo shindeiru. Omae wa mo shindeiru. Nani? Masuk ke episode 3. Di episode ini kita diperkenalkan dengan karakter bernama Halkara, yaitu seorang elf penjual obat yang mencoba kabur dari kejaran Beelzebub. Nah, kalau kalian sadar, ketika Halkara numpang di rumahnya Azusa, gelas yang diberikan kepada Halkara adalah gelas biasa. Tapi setelah permasalahannya dengan Beelzebub kelar dan Halkara tinggal di tempatnya Azusa, sekarang Halkara sudah punya gelasnya sendiri.
Ini karena sebelumnya Halkara masih diperlakukan sebagai tamu, makanya dia diberikan gelas normal alias gelas untuk tamu. Tapi setelah Halkara memutuskan untuk tinggal bareng Azusa, otomatis dia dianggap sebagai bagian dari keluarga. Makanya Halkara memperoleh gelasnya sendiri. Selain itu, kalau kita perhatikan, ketika mereka lagi berada di meja makan, di sini Shellsha dan Valva duduk di atas bantal, yang mungkin saja digunakan untuk menambah tinggi mereka agar bisa sejajar dengan meja makan. Sama seperti yang dilakukan sama Umaru di anime Umaru-chan. Lanjut ke episode 5. Di episode ini, Halkara takut dan meminta tolong Azusa untuk mengurus hantu yang ada di pabriknya. Tapi karena Azusa juga takut sama hantu, jadinya dia pun memanggil Beelzebub. Azusa kemudian menggunakan sihir pemanggilan untuk memanggil Beelzebub, tapi Beelzebub malah kepanggil dan jatuh ke dalam bak mandi. Beelzebub pun kedinginan dan dia ngomong, "Kenapa bisa bak mandimu penuh dengan air dingin di pagi hari?" Lalu Shellsha membalas kalau itu digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, ketika nonton, gua nggak begitu paham apa maksud scene ini. Apa hubungannya menyiram tanaman dengan bak mandi yang berisi air dingin? Apakah ini artinya mereka menyiram tanaman dengan air dingin? Tapi setelah gue cek di Google, katanya menyiram tanaman dengan air dingin dapat merusak tanaman itu. Lalu, apa maksudnya scene ini? Nah, setelah gue pikirkan baik-baik, sepertinya scene ini mencoba ngasih tahu kita kalau setiap pagi, Azusa selalu mengisi bak mandinya dengan air. Padahal seperti yang kita tahu, orang Jepang lebih sering mandi malam daripada mandi pagi. Alasan kenapa dia mengisi bak mandinya sejak pagi adalah untuk menyiram tanamannya. Jadi sisa airnya bisa disimpan untuk dipakai mandi nanti malam. Karena airnya dibiarin sampai malam, makanya air itu jadi dingin. Detail ini bisa menjelaskan kenapa di episode 11, Beelzebub tidak mengeluh kedinginan. Karena pada saat itu, dia dipanggil ketika sudah malam, yang berarti air di bak mandi itu sudah dipanaskan. Mereka pun pergi ke pabriknya Halkara dan bertemu dengan hantu bernama Rosalie. Tapi masalahnya, Rosalie tidak bisa keluar dari pabrik kecuali dia merasuki seseorang. Azusa dan Beelzebub pun sepakat untuk menjadikan Halkara sebagai tumbal. Nah, kalau kalian sadar, ketika mereka ingin menjadikan Halkara sebagai tumbal, di sini Halkara diikat dengan tali dan juga meja serta seluruh kursi di ruangan itu disingkirkan. Kemungkinan mereka melakukan hal itu sebagai bentuk antisipasi kalau saja Halkara mengamuk ketika dirasuki Rosalie. Lanjut ke episode 6. Di episode ini, Azusa dan yang lainnya mendapatkan undangan untuk pergi ke kerajaan iblis. Mereka pun pergi ke sana dengan menaiki paus raksasa yang disebut Leviathan. Nah, kalau kalian notice, ketika mereka sudah mau sampai ke kerajaan iblis, di sini Shellsha terlihat sedang mencoba menggambar kerajaan iblis. Lalu, ketika mereka berada di depan ruangannya Raja Iblis, di pintu ruangan itu terdapat simbol Raja Iblis yang dikelilingi 3 anak panah, yang merupakan simbol kalau Raja Iblis mempunyai 3 ekor. Lompat ke episode 11. Episode ini bercerita tentang tubuh Azusa yang mengecil setelah dia memakan salah satu jamur beracun miliknya Halkara. Azusa pun mencari cara agar tubuhnya dapat kembali normal, di mana dia memanggil Beelzebub, lalu bertemu dengan Raja Iblis dan akhirnya dia mendapatkan kabar kalau di puncak pohon dunia terdapat obat yang bisa mengembalikan tubuhnya Azusa. Azusa pun pergi ke sana sambil ditemani dengan 2 Leviathan bersaudara. Lalu ketika mereka mencoba menaiki pohon dunia, Fatla menjelaskan kalau para pengurus pohon dunia sengaja membuat labirinnya semakin sulit agar para pengunjung kesusahan dan mau tidak mau mereka harus menggunakan elevator kalau mau naik ke lantai atas. Nah, ketika Fatla ngejelasin hal ini, kita diperlihatkan ilustrasi para monster yang lagi bekerja untuk ngebuat rintangannya semakin sulit. Nah, gambar yang muncul di sini sudah sangat jelas merefer ke game untuk orang dewasa, yaitu Minecraft. Hal ini bisa dilihat dari tekstur tanah dan juga batunya yang terlihat pixelated, dan juga air ungunya yang terlihat mirip seperti warna Nether Portal. Lalu masuk ke episode terakhir. Episode ini bercerita mengenai Azusa yang tiba-tiba saja kepikiran untuk ngebuat maid cafe. Nah, ketika mereka lagi ngomongin menu apa yang akan mereka sajikan ketika berjualan, tiba-tiba saja Valva muncul sambil membawa belalang dan ngomong apakah belalang ini enak kalau dimasak. Lalu di akhir episode, ternyata belalang yang Valva tangkap tidak jadi dimasak dan dia masukin ke dalam kandang sebagai hewan peliharaan. Dan detail terakhir, gue yakin tidak ada satupun dari kalian yang sadar detail ini. Di opening animenya, kita diperlihatkan 4 ekor slime warna-warni, yaitu slime hitam, slime biru, slime hijau, dan slime pink. Nah, apa kalian sadar kalau keempat slime itu semuanya muncul di dalam anime? Slime yang biru dan slime hijau sudah jelas adalah wujud slime-nya Shellsha dan juga Valva. Lalu slime hitam adalah slime yang muncul di episode 10 yang dipanggil dengan sebutan The Wise. Nah, kalau slime yang pink muncul di mana? Setelah gue nonton berkali-kali, gue akhirnya nemu di episode berapa slime pink ini muncul. Slime ini muncul di episode 2 ketika Valva ngejelasin kalau mereka adalah perwujudan dari jiwa para slime, di mana slime yang berada di belakangnya Valva dan Shellsha adalah slime berwarna pink yang muncul di openingnya tadi. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah nonton anime Slime Taoshite berkali-kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.
Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member Adamantite di bulan Juli ini, yaitu Rizky Abadi, Damedane, Wakblo Official, Harmonia, Fans Kurogis Nime, Jimmy Hendrix, dan Nasi Padang. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Nur Haridwan. Mau tanya, untuk Overlord musim ini plus movie udah fix seperti yang ada di media sosial? Kalau dilihat dari opening Overlord season 4, kemungkinan besar sudah fix. Ada dari Raja, Sensei Overlord skip dari volume 10 ke 14. Gimana pemicu Ainz buat nginvasinya? Gua rasa sih bakalan tetap sama, dan itu bakal jadi plot hole yang bakal diceritakan di movie nanti. Ada dari Freya Alfarabi. Apa yang bisa lu pikirin tentang nama gue ini bang? Apaan? Alfarabi? Filsuf muslim? Atau gimana nih? Gua nggak paham maksudnya nih. Dan terakhir ada dari AFMZ. Semangat bikin videonya Sensei. Oke, terima kasih sawerannya. Nah itu tadi dari Saweria. Terima kasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.